Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Asranto Jakarta Bima ANF. Cek out pencak silat budaya warisan leluhur berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah Sugeng sonten dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang di sini ini menjadi pembahasan hangat dari dulur-dulur semua, terutama dalam dunia pencaksilat dan yang pastinya dalam internal organisasi saya sendiri, itu adalah persaudaraan setia hati Ternate. Sebelum kita menuju ke topik pembahasan dulur-dulur, Bima ANF ingin menghimbau kepada dulur-dulur semua agar selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga dulur-dulur. Ya, kalau misalnya tidak pernah berolahraga ya minimal kita gerak-gerak dikit lah atau berjemur di pagi hari, karena di musim-musim semacam ini dulur-dulur itu kita rawan terkena penyakit dulur-dulur. Jangan sampai kita sakit lalu terkena vonis dokter dan akhirnya kita dipaksa harus libur selama 2 minggu karena karantina ya kan, dan akhirnya kita harus kehilangan pekerjaan kita. Kasihan keluarga kita yang perlu nafkah dulur-dulur. Dan Bima ingin mengingatkan pada dulur-dulur semua, tidak ada 200 lagi dulur-dulur, sudah menginjak 100.000 subscriber ya. Semoga bisa silver play button dan semangat Bima ANF untuk berkarya ke depannya akan semakin meluap-luap lagi dulur-dulur, semakin meningkat ya kan. Dan Bima ANF di sini tidak melupakan jasa-jasa para dulur-dulur yang selalu mensupport Bima ANF dari organisasi maupun perguruan apapun. Bima ANF sudah bekerja sama dengan beberapa clothing yang bertujuan nanti giveaway-nya tidak hanya untuk warga PSHT saja, namun untuk seluruh organisasi maupun perguruan pencaksilat yang ada di Indonesia. Ya intinya selalu up terus channel YouTube Bima ANF ya kan, selalu promosikan channel YouTube Bima ANF dan dukung Bima ANF untuk 100.000 subscriber dan nantikan giveaway yang menarik dari Bima ANF. Ya, menuju ke topik pembahasan dulur-dulur. Jadi di sini ada seorang oknum yang di sini dia menggunakan foto orang lain dan dia melakukan tindakan yang cukup merugikan. Kenapa Bima ANF bilang seperti itu? Karena dengan foto orang lain ini ya kan, dengan akun yang mengatasnamakan orang lain ini, dia memicu perselisihan antara orang tersebut ya kan, antara foto yang digunakan akun tersebut dengan warga persaudaraan Sati Ternate, yang menyebabkan orang yang fotonya digunakan tadi itu menjadi buronan warga persaudaraan Sati Ternate. Supaya kita lebih tahu realnya ya kan, pastinya seperti apa sih kronologi kejadiannya, monggo dulu-duluku kita simak video yang satu ini. Betul sastrawan, sekali lagi saya tanya biar disaksikan sama yang lain ya. Sampean mengakui perbuatan sampean ya? Ya. Kalau aku itu salah. Nah, terus sekarang apa konsekuensinya sampean kalau sampean salah? Mau minta maaf apa mau penjara? Sekali lagi buat dulur-dulurku yang tahu lokasinya di mana dan kejadian seperti apa, mungkin bisa dijelaskan di kolom komentar ya, karena Bima ANF belum tahu pasti. Internet, gambar-gambar itu. Sampean yang mengupload dari internet, ya kan? Sekarang saya tanya lagi, tujuan sampean itu ngambil dari internet itu apa? Dan kalau mau jengkel mau taruh bocah itu. Orangnya itu tapi dia nggak mau ngaku dari tadi. Gue kan jengkel kalau Jadi dia ngambil foto akun tersebut. Kita kurang paham ya, maksudnya yang diambil ini yang mau diposting atau foto profilnya. Itunya dia mengambil dari internet. Nah, ditanya tadi, tujuannya apa Anda membuat akun ini kan? Intinya dia jengkel dengan seseorang dan dia ingin membenturkan antara orang yang dia benci ini ya kan dengan organisasi persaudaraan Sati Ternate. Oke, lanjut dulu. Lalu kamu ngupload itu, maksud dan tujuan kamu supaya Indah celaka oleh Rangga. Simpelnya kan begitu loh. Karena juga ada yang nangani kan? Makanya biar Indah dibenci oleh Rangga, katakanlah demikian lah ya. Nah, kamu pakai akun dia. Nggak tahu Indah apa yang terjadi di sana kan? Beritanya udah nyampe ke saya, Indah digeruduk sampai orang tuanya ketakutan. Lah, kamu kan jengkel dengan Indah, lalu ngambil gambar dari internet. Nah, kamu tunjukkan seolah-olah itu akunnya Indah, iya toh? Nah, apa dan bagaimana ketika jenengan ngupload atas nama akun Indah, ngupload gambar yang seperti itu, reaksi apa? Itu kan nggak terpikirkan olehmu. Ya ini reaksi kecil. Yang digerubukkan kamu nggak tahu apa perlu saya kirim ke sana? Apa perlu orang sana saya undang ke sini?
gitu. Nah udah minta maaf, udah bagus, dan nanti tolong ya bikin pernyataan maafmu secara tertulis dan bacakan supaya mereka semua nanti tahu. Sekarang aja dari buku. Ya dulur-dulur, tadi adalah sedikit pengakuan ya setelah diinterogasi oleh dulur-dulur PSHT yang ada di sana. Intinya dia menggunakan akun yang mengatasnamakan namanya Indah ya kalau di sini ya. Intinya video ini dijelaskan kalau si pelaku ini ya kan tidak suka dengan Indah dan menggunakan akun yang mengatasnamakan Indah ini tadi agar berbenturan dengan warga persaudaraan Setirate. Saya di sini ada kesimpulan lain dulu dari video ini ya. Saya menangkap dari kronologi kejadian ini dulu. Dia mengambil foto dari sebuah internet ya kan. Lalu dia membuat postingan-postingan yang memprovokasi atau dia mungkin inbox warga persaudaraan Setirate yang bertujuan untuk mengadu domba antara warga PSHT dengan akun yang diatasnamakan Indah yang tadi. Justru malah menurut saya ini pelakunya tidak kenal si Indah ini tadi. Kebetulan foto yang digunakan ini adalah foto si Indah. Nah, biar Indah dibenci oleh orang Esa, katakanlah demikian lah ya. Nah, kamu pakai akun dia. maksudnya internet di sini tadi kan kita tidak tahu ya. Di internet maksudnya entah dari Google atau dari Instagram atau dari Twitter atau dari Facebook. Tapi kalau versi di video ini, dia harus mengakui kalau dia sebenarnya tidak suka dengan si Indah atau benci dengan si Indah, lalu membenturkan si Indah ini dengan warga PSHT, sehingga Indah sekarang ya kan posisinya berurusan dengan warga PSHT akibat ulah dari oknum ini. Ya apapun kesimpulannya dulur-dulur, intinya dari video ini adalah bisa kita petik pembelajarannya bahwa menggunakan akun fake itu merupakan tindak kriminal juga dulur-dulur, dan itu merupakan sebuah kesalahan. Pokoknya apapun alasan Anda menggunakan akun bodong itu melanggar hukum dan itu tindakan yang salah dulur, apalagi sampai merugikan orang lain yang harusnya beristirahat ya kan, yang harusnya dia tidak punya masalah dengan siapapun, dia harus bermasalah dengan orang banyak karena kelakuan oknum yang menggunakan akun fake ini. Jadi buat kalian-kalian para akun fake jadi buat kalian-kalian yang sampai sekarang mungkin menggunakan akun fake mungkin untuk speak cewek ya kan, atau untuk mengkepoin mantan ya kan, apapun alasan kalian lah, lebih baik hentikan mulai sekarang, karena kita tidak tahu ya apa yang kita lakukan benar menurut kita namun tidak benar menurut orang lain. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudara. Assalamualaikum saudara-saudara, kenalkan ku Aster, perantauan dari bagian barat, bumi kandung para Jawara, Batavia, sebut saja para legenda pencaksilat Indonesia. Kini ku ambil langkah sebagai pelopor perdamaian, ditekan dengan ribuan bahkan jutaan hujatan, dibanjiri pertanyaan apa perjuanganku untuk organisasi, dan ingin ku jawab di sini.